sebelum memulai kegiatan. Oke, tinggi. Jadi sebelum kita melakukan kegiatan ada baiknya kita berdoa ya adik-adik ya. Izinkan saya berdoa dalam iman Kristen Protestan. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang baik yang bertata dalam surga, kami bersyukur pada hari ini kami dapat berkumpul di acara belajar dan mengajar kami. Bapak, kiranya apa yang kami ajarkan dapat diterima adik-adik kami ini supaya dapat dipelajari dan dipahami dengan mudah. Ya Bapak, inilah dua anakmu, kami berdoa dan mencap syukur dan terima kasih. Amin. Oke, baik-baik ya. Nah, karena kita cuma 22 ya. Jadi untuk pertama-tama, apa kabar kalian semua? Sehat kan adik-adik? Bang. Sehat, Bang. Oke, jadi kami dari Institut Teknologi Del ingin mengajar adik-adik ya seputar materi kami. Tapi, oke, jadi kami itu dalam rangka mengajar mata kuliah atau mata pelajaran ya, matematika diskrit. Nah, kalau di SMA mungkin matematika wajib ya. Kalau kami namanya matematika diskrit. Kami dari kelompok 12. Nah, untuk mungkin ini perkenalan singkat dari kami ya, adik-adik. Mungkin dari saya sebagai ketua yang bernama Alexandro Binsar Joshua Paksara Huta Barat. Kami semua merupakan dari Prodi D3 Teknologi Komputer. Untuk selanjutnya bisa Bang Brian memperkenalkan diri. Halo adik-adik, perkenalkan nama aku Brian Nabitupulu, bisa dipanggil Bang Brian. Selanjutnya. Maaf untuk Bang Alex, bisa apa dulu slide-nya biar kelihatan di adiknya, Bang. Maaf. Iya. Gimana? Sorry. Bentar ya, bentar. Agak lebih besar. Maaf ya adik-adik ya. Udah gimana? Lebarkan dia jadi slide kayak yang kemarin kita. Nah, ini. Sudah? Oke, Oke. adik-adik, perkenalkan nama kakak Nisha Gloria Amanda Sitohang. Kalian bisa manggil Kak Nisha. Salam kenal semua. Salam kenal, Kak. Salam kenal, Kak. Halo adik-adik, perkenalkan nama Abang Dion Manurung, boleh dipanggil Bang Dion. Salam kenal semua. Salam kenal Bang Dion. Salam kenal Bang. Halo adik-adik, perkenalkan nama Bang Joshua Siotang, bisa dipanggil Joshua. Salam kenal semua adik-adik. Salam kenal Bang. Salam kenal, Bang. Salam kenal Bang. Oke, itulah perkenalan singkat dari kami. Mungkin untuk perkenalan secara lengkap mungkin bisa di akhir kalau ada waktu ya. Jadi setelah ini kami akan memberikan materi berjudul graf. Jadi di SMA memang belum ada diajarin, cuman ini nggak sulit kok materinya. Kalau dipahami oleh adik-adik mungkin gampang ya. Kalau lebih serius lagi kita memperhatikan mungkin lebih gampang lagi. Jadi untuk perkenalan dulu, inilah contoh dari graf itu. Bisa dijelaskan Kak Nesia? Oke, jadi biar nggak bingung-bingung orang adik-adik ini kan. Jadi inilah pengenalan awal dulu tentang graf, biar nanti kita belajar lebih dalam. Nah, di sini bisa kita lihat peta kota Balige. Nah, ternyata graf itu adalah jaringan jalan raya di peta ini untuk menghubungkan tempat yang satu ke tempat yang lain. Nah, misal di HKBP Balige ini, misal si Kifran lah, dia mau pergi ke Tabo Siput. Nah, banyak jalan raya untuk menuju dari HKBP Balige ke Tabo Siput kayak gitu. Jadi biar lebih jelasnya kita pahamilah dulu satu-satu mengenai graf ini gitu. Jadi inilah dasar dan pengenalan awal buat kalian semua. Oke,
Itu penjelasan dari Kak Nesya. Jadi mungkin isi dari PPT hari ini mungkin ada pengertian dari graf, jenis-jenis graf, terminologi graf, pengaplikasian graf, baru nanti kita ada kuis dari Kahoot. Nah, pengertian graf bisa dijelaskan oleh Bang Dion. Silakan Bang Dion. Baik, terima kasih Bang Alexandro dan juga adik-adik sekalian. Tadi kita sudah mendengarkan pendahuluan yang disampaikan oleh Kak Nesya tentang pendahuluan graf. Jadi pada slide ini mungkin adik-adik bertanya dari awal, apa sih Bang itu graf? Di sini pada slide ini Abang ingin menjelaskan apa pengertian graf itu. Di mana graf merupakan representasi suatu permasalahan menggunakan sekumpulan lingkaran atau simpul atau node yang terhubung dengan garis atau sisi atau edge. Graf juga biasanya digambarkan sebagai kumpulan titik-titik yang dihubungkan oleh garis atau garis berpanah atau bisa juga melambangkan busur. Lanjut slide berikutnya, Bang. Oke adik-adik, pada slide ini kita bisa melihat satu contoh dasar untuk kita boleh memahami ke materi berikutnya, di mana pada contoh gambar pada yang kita boleh lihat di layar, di sini terdapat dua penjelasan di mana ada simpul dan juga ada sisi, di mana simpul itu boleh digambarkan melalui huruf A, B, C, D, E, dan juga F. Ini bisa disebut juga dengan simpul. Lalu penghubung antara A ke C atau C ke F itu bisa disebut juga dengan namanya sisi atau edge. Boleh dilanjut selanjutnya? Baik, mengenai jenis-jenis dari graf, pertama itu bisa dijelaskan oleh Bang Joshua. Bang Brian ya, Bang Brian. Silakan Bang Brian menjelaskan jenis-jenis graf. Oke, makasih Bang Alex. Tadi Bang Dion udah menjelaskan pengertiannya. Sekarang kita masuk ke jenis-jenis graf. Sekarang Abang akan menjelaskan jenis graf berdasarkan sisi gandanya. Jenis graf berdasarkan sisi gandanya terdapat dua jenis graf, yaitu graf sederhana dan tidak sederhana. Perbedaan antara dua graf ini, kalau graf sederhana tidak mempunyai gelang. Kalau graf tidak sederhana tidak punya gelang. Nah, kita langsung masuk ke contoh gambar graf yang ada di slide ini. Kita lihat pada contoh graf pertama itu tidak punya gelang. Sedangkan graf kedua mempunyai gelang seperti ini. Kita misalkan ini simpul A, simpul B, simpul C, simpul D. Dan graf tidak sederhana ini mengandung sisi ganda. Kita lihat simpul D ini mempunyai gelang. Sedangkan pada contoh graf pertama ini tidak punya gelang. Hanya itu saja perbedaannya. Bisa diselanjut slide berikutnya. Untuk penjelasan jenis yang kedua, bisa Bang Joshua untuk menjelaskan, Bang Joshua. Untuk penjelasan yang kedua, yang pertama tadi sudah dijelaskan oleh Bang Brian, jadi saya akan menjelaskan tentang arah pada sisinya. Yang pertama, graf tak berarah atau undirect graph. Graf yang sisinya tidak mempunyai orientasi arah seperti yang kita lihat pada gambar pertama. Sisinya tidak mempunyai orientasi arah. Dan untuk yang kedua, graf berarah atau direct graph. Graf yang setiap sisinya diberikan orientasi arah. Seperti yang pada gambar yang kedua, ini merupakan sisi-sisi yang merupakan orientasi arah. Nah, saja saya kembalikan kepada Bang Alex. Mungkin adik-adik agak bingung ya, Adik. Ya. Saya tambahin ya, Adik. Jadi cara membedakan itu dia tidak berarah sama berarah, kita cuma lihat ininya aja, panahnya ya, Adik.
Itu sih yang ingin saya tambahkan. Oh, tadi saya menjelaskan nggak buka apa ya? Sorry. Menjelaskan, Bang. Oh, yang ini, yang tadi maaf ya. Jadi graf yang tidak berarah sama yang berarah itu bedanya cuma di panahnya ya, adik-adik ya. Kalau dia di berarah, dia ada panahnya. Kalau tidak berarah, dia nggak memiliki panah. Itu aja sih yang bedakan. Oke, selanjutnya materi terminologi graf. Silakan Kak Nesia menjelaskan terminologi. Adik-adik, di sini kakak akan menjelaskan sebagian dari terminologi graf. Nah, di sini ada 7. Yang pertama itu kita belajar mengenai ketetanggaan. Ketetanggaan itu merupakan dua simpul pada graf tak berarah yang terhubung secara langsung oleh sisi. Nah, contohnya itu seperti apa? Kita lihat contohnya. Kita misal ngambil di graf kedua ini. Nah, misal kalau ketetanggaan itu berarti, misal ini rumah kawan kalian kan, misal kawannya si Lidwina, ini rumahnya. Nah, tetangganya itu siapa aja? Nah, tetangganya itu ke simpul 2 dan ke simpul 4. Misalkanlah itu rumahnya si Deborah dan rumahnya si Jelita. Jadi tetanggaanlah mereka. Maka simpul 1 ini tetangganya itu simpul 2 dan simpul 4. Nah, kita lihat lagi di simpul 3 ini. Di gambar graf keempat. Simpul 3 ini tetangganya yang mana saja? Tetangganya itu ke simpul 2 ini, ke simpul 1 ini, dan ke simpul 4. Jadi tetangga itu sisi yang menghubungkan dia ke simpul lain, begitu. Untuk terminologi selanjutnya, ada yang dinamakan dengan bersisian. Bersisian itu merupakan graf yang dua simpulnya bersisian dengan sisi. Nah, kita ambillah contohnya itu di gambar graf ketiga. Nah, di gambar graf ketiga ini kita lihat sisinya itu sudah diberi nama nih. Sisinya sudah diberi nama. Dan kita lihat juga dari penjelasannya Bang Brian tadi, kalau ini merupakan gelang, dan ini merupakan sisi ganda. Nah, yang dimaksud dengan bersisian itu, simpul yang terhubung oleh sisi ini. Nah, kita lihat E1, dia terhubung ke simpul apa saja? Nah, dia ternyata terhubung ke simpul 1 dan ke simpul 2. Kita lihat lagi sisi E4. Sisi E4 ini terhubung ke mana? Terhubung ke simpul 2 dan terhubung ke simpul 3. Nah, lalu bagaimana dengan gelang? Gelang ini kan juga disebut dengan sisi, yaitu sisi E5. Nah, ternyata dia hanya ada pada satu simpul. Nah, itulah yang dimaksud gelang. Gelang itu dia memulai dari simpul itu dan berakhir di simpul itu. Maka simpul yang bersisian dengan E5 itu hanya simpul itu. Selanjutnya, simpul terpencil. Merupakan simpul yang tidak bersisian dengan simpul lain, atau dia itu tidak mempunyai tetangga gitu. Nah, kita lihat lagi pada graf 4. Nah, yang mana itu simpul terpencil, Kak? Gitu kan. Pertanyaan kalian pasti. Nah, itu pasti yang E5, simpul kelima, maaf. Kenapa dia simpul terpencil? Karena dia tidak ada sisi atau tidak ada tetangga mereka. Tidak ada sisi yang menghubungkan ke simpul lain gitu. Ibarat kalau Pulau Samosir. Nah, dia kan tengah-tengah sendiri itu di danau itu. Nah, itulah yang disebut simpul terpencil gitu. Dia tidak ada hubungan, tidak ada dia yang menghubungkan ke simpul 4 misal, ke simpul 3 dan ke simpul 1. Itulah yang disebut simpul terpencil. Nah, selanjutnya graf kosong merupakan simpul yang tidak terhubung atau tidak memiliki sisi. Nah, kalau simpul terpencil tadi kan tidak bertetangga. Nah, kalau ini tidak memiliki sisi dia. Nah, inilah graf ke-1 inilah yang disebut dengan graf kosong. Dia hanya terdiri dari titik-titik atau terdiri dari simpul-simpul. Namun dia tidak ada sisi yang menghubungkan mereka. Jadi itulah yang disebut graf kosong. Nah, selanjutnya derajat. Derajat suatu simpul adalah jumlah sisi yang bersisian dengan simpul tersebut. Contohnya itu mirip-mirip dengan ketetanggaan tadi. Nah, kalau di 1 tadi kan tetangganya 2 dan 4. Nah, kalau kita menghitung derajat,
ada berapa sisi dia yang menghubungkan ke simpul 1. Berarti ada 2, yaitu 2 ke 1 dan 4 ke 1. Maka dihitung itu 2 derajat. Nah, gimana dengan B ini misal? Kita beralih ke gambar graf lain. Belum toh? Belum Bang. Nah, kita ke B ini kan, kita lihat derajatnya berapa. Sisi jalan apa aja yang bisa menuju B gitu. Nah, ternyata bisa A ke B dan C ke B. Berarti dia ada 2 derajat. Jadi derajat itu kayak jalan yang bisa menuju ke B lah gitu. Gini. Jadi itulah yang disebut dengan derajat, adik-adik. Nah, selanjutnya terminologi lintasan. Lintasan yang panjangnya N dari simpul awal V0 ke simpul tujuan Vn di dalam suatu graf. Nah, panjang lintasan ini adalah jumlah sisi dari suatu lintasan. Nah, contohnya itu ini. Misal kita mengambil jalan dari C ke D. Tentukan lintasannya. Misal ada pertanyaan. Nah, lintasan itu tadi dibilang jumlah N dari V0 ke Vn, di mana V0 itu titik awal. Misal si Deborah mau jalan dari C ke D. Nah, D itu kan finishnya, tapi dia memulai dari C. Jalan mana saja dia bisa lewati. Bisa ke A, bisa ke D. Nah, itulah jumlah lintasan. Berarti jumlah lintasan itu 1 ke A dulu, lalu ke D 2. Bisa juga dari C dia mau ngambil jalan cepat. Misal dia ke D langsung. Berarti dia mempunyai 1 lintasan. Atau dari E dulu dia. Misal beli gorengan lah dulu dia ke E ini. Dari E dulu, lalu lah ke D, berarti 2 lintasan juga gitu. Selanjutnya, graf yang terminologi graf yang terakhir itu graf berbobot, merupakan graf yang tiap sisinya diberi harga. Nah, kita lihat graf kelima. Ada perbedaan dari graf yang lain kan adik-adik? Apa itu perbedaannya Kak? Nah, perbedaannya itu di sini. Kalau sisinya itu diberi nilai. Nah, ini. Ada 13, 2, 16. Nah, terus gimana cara mengetahui itu graf? Mengetahui dia berbobot gitu kan? Kayak tadi lah si Deborah dari C ini mau ke D. Berapa nilai yang bisa didapat dia menuju D gitu? Bisa bisa dari C ke D. Berapa bobotnya? 16. Nah, maka bobot dari C ke D itu 16. Nah, misal dari A ke E ada berapa? Bisa ke C dulu 2, lalu ke E 20. Maka 2 tambah 20, 22 lah bobotnya A ke E gitu. Mungkin sekian penjelasan terminologi dari kakak. Nanti kita sharing-sharing tanya kalau ada yang kurang paham. Selanjutnya ke Bang Alex. Ya, saya akan menjelaskan pengaplikasian graf. Jadi pengaplikasian graf ini ya yang seperti sudah disampaikan sebelum-sebelumnya. Jadi kalau kita ke tempat tujuan, misalnya dari rumah kita gitu, mau ke suatu tempat, gimana caranya supaya kita lebih cepat nyampe? Kan mungkin ada waktu yang lebih singkat atau jarak lebih dekat. Nah, itulah pengaplikasian graf. Nah, syarat untuk lintasan terpendek itu supaya kita lebih cepat itu adalah graf berbobot, harus ada nilainya. Baru lintasan terpendek. Apa itu lintasan terpendek? Lintasan yang memiliki total bobot minimum, artinya yang paling kecil. Nah, contohnya itu gimana? Untuk menentukan jarak terpendek, tempuh singkat, ongkos termurah seperti itu. Jadi contohnya bisa kita lihat, nah, ini contoh ya, dari itu saya rapikan. Jadi ini misalkan ini adalah SMA Bintang Timur. Izin ya saya singkat. Nah, ini ada Institut Teknologi Del. Oke. Jadi contoh kita mau pergi dari SMA Bintang Timur ke Institut Teknologi Del. Bagaimana caranya kita sampai sana dengan waktu atau jarak yang paling singkat? Misalkan ini semua satuannya meter ya, semua meter. Anda ini semua meter. Jadi sebenarnya banyak jalan ya ke Institut Teknologi Del. Jadi kalau kita lihat angkanya semua yang paling mungkin itu adalah ke sini. Kenapa? Coba kita lihat. Ini kan dari SMA Bintang Timur ke Warung
warung ya, Dik. Jadi itu jaraknya jaraknya 5 meter. Baru dari warung ke ITDL itu 21. Jadi kan totalnya 26. Coba kita berjalan dari SMA Bintang Timur ke rumah sakit. Ini jaraknya kan 4 ya teman-teman. Baru ditambah 31. Nah, hasilnya 35. Yang kita cari kan jarak paling kecil kan? Masih lebih kecil 26 banding 35. Jadi coba kita coba yang lain ya. Mungkin dari SMA Bintang Timur, baru ke kantor pos dulu. Berarti ke sini ya. Itu 12. Baru ke sini. Ternyata masih lebih besar juga dibanding 26. Ini 32 ya. 20 tambah 12. Nah, jadi begitulah adik-adik. Jadi kita bagaimana caranya supaya ke SMA Bintang Timur ke ITDL dengan jarak terkecil, itu 26. Nah, itu dia adik-adik ya. Jadi sekianlah presentasi yang bisa saya sampaikan. Mungkin adik-adik yang ingin bertanya gitu mengenai topik yang barusan kami sampaikan, ada yang kurang gitu, bisa ditanyakan di bagian mana gitu. Tadi kalau nggak salah kita ada 33 orang ya. Tadi ada. Atau adik-adik yang tadi yang baru masuk belum kenal kami gitu, ada yang ditanyakan sebelum kita masuk ke kuis Kahoot. Nanti Kahoot itu isinya materi yang barusan kami sampaikan adik-adik. Nggak sulit, cuma 10 soal ya. Maaf Bang, tadi sepertinya Deborah mau ngomong ya, Dik. Tapi nggak kedengaran, Dik. Oh iya, Coba silakan Dek. mikrofonnya diperbaiki dulu, Dik. Kurang kedengaran, Dik. Belum, Dek. Nggak kedengaran, Dik. Menunggu Deborah, teman-teman yang lain ada yang mau bertanya mengenai topik kita hari ini? Nggak ada yang mau ditanyakan adik-adik mengenai materi kami? Atau ada yang sulit, bisa ditanyakan yang mana sulitnya? Atau misalnya mau diulang adik-adik boleh. Ya. Misalnya ada yang masih Kak ini belum pala paham Mengerti. Kak. Boleh diulangi misalnya gitu, Dek. Gak usah pala takut, Dek. Nggak apa-apa, kita santai aja. Iya. Nggak ada ya adik-adik ya. Deborah kalau nggak bisa audionya, Dek, lewat chat juga ditanya, nggak apa-apa, Dek. Iya, mau lewat chat nggak apa-apa. Mengenai gelang, Bang. Oke, mungkin saya aja yang menjelaskan ya. Tadi juga Kak Nesya juga jelasin dikit ya mengenai gelang. Nah, jadi gelang itu, misalkan ini ya, saya buatkan juga lagi yang baru. Ini nanti kemungkinan bisa mirip juga dengan soal Kahoot, jadi mohon diperhatikan ya. Jadi misal ya, ini titiknya, oh enggak, ini enggak ada titik, nggak apa-apa. Yang adik-adik lihat kan berarti di sini ada 5 simpul kan adik-adik. Nah, jadi cara membedakan itu graf sederhana dengan graf tidak sederhana itu kita hanya melihat gelangnya saja. Apa itu gelang? Yaitu sisi yang kembali ke titik dia awal bergerak. Gimana itu Bang? Istilahnya ini dari titik, dia balik lagi. Dia dari rumah karena lupa barangnya jadi dia balik lagi. Nah, gitulah. Itulah gelang sebenarnya. Inilah graf yang nggak sederhana itu. Graf nggak sederhana. Graf tidak sederhana.
Tidak sederhana. Sederhana. Itu dia ini. Dia pokoknya ada yang berulang gitu. Tapi adik-adik, kalau misalnya kan gitu, ada sebuah titik, beberapa simpul dihubungkan gitu gini. Dihubungkan, tapi ada yang seperti ini. Nah, ada yang kayak bulat gitu. Tapi ini sebenarnya bukan graf tidak sederhana. Ini graf sederhana ya adik-adik. Karena apa? Karena dia tidak mengulang di satu tempat. Dia mengulangnya di dua tempat, dua simpul. Jadi ini sederhana. Sederhana ya. Jadi gimana Deborah? Udah tahu membedakan graf sederhana dengan tidak sederhana? Maaf Udah ya? Bang, ralat dikit. Ya. Kalau graf sederhana itu graf yang tidak mengandung sisi ganda maupun gelang. Maka, kalaupun dia sisi ganda sekalipun, dia juga merupakan graf sederhana ya adik-adik. Mungkin Bang Alexandro kurang fokus dikit. Oke? Biar nggak keliru kalian nanti kan. Padahal dibilang Bang Alexandro graf sederhana itu juga sisi ganda, padahal sebenarnya tidak. Jadi graf sederhana saja pun dia sudah disebut, graf sisi ganda pun dia sudah disebut tidak sederhana begitu. Ada lagi yang mau bertanya, Dik? Saya ingin bertanya, Kak. Ya, silakan. Ya, perkenalkan nama saya Ernst Hombing. Ini saya ingin bertanya, biasanya pengaplikasian pembelajaran graf ini adalah pada map ya, Kak. Jadi yang biasa umumnya digunakan dalam map itu graf sederhana atau graf tidak sederhana, Kak? Terima kasih. Nah, bisa dijelaskan, Mas? Mungkin Kakak bisa menjawab ya. Jadi kalau penerapan pada graf itu mungkin lebih umumnya itu graf sederhana karena dia hanya menghubungkan simpul ke simpul lain, tempat atau ke tempat lain, kota atau ke kota lain gitu. Jadi kalau misal di peta itu nggak mungkin kan di peta kita bilang ada misal graf berarah lah gitu. Nggak ada gitu dibikin tanda panahnya gitu di peta. Jadi yang lebih umum kita lihat itu adalah graf sederhana gitu. Kalau dia graf tidak sederhana itu dia kayak lebih ke spesifiknya itu di suatu pengaplikasian di mana ya? Jadi dia itu tidak umum di peta gitu karena dia kan ada pengulangan gitu. Tapi kalau dibilang sisi ganda mungkin ada karena nggak mungkin hanya satu jalan dia menuju kota lain, kota ini ke kota yang lain gitu. Tapi dia bisa punya dua jalan gitu kan. Jadi sisi ganda juga ada, cuman kalau sisi gelang mungkin itu tidak umum gitu. Mungkin hanya sisi ganda dan graf sederhana doang gitu. Oke, terima kasih atas penjelasannya, Kak. Ada lagi, Dek? Oh, si Deborah nanya lagi. Masuk kita ke kuis. Setelah kuis nanti Bang, bisa si Deborah masih nanya, Bang. Oh iya. Pertanyaan Deborah, pengaplikasian graf selain di map di mana lagi, Kak? Gitu kan. Kalau dari Kakak, menurut Kakak itu pengaplikasiannya itu di jaringan makanan. Jaringan makanan, rantai makanan. Nah, misal si tikus mau makan si tikus mau dimakan si elang, tapi si elang harus melewati jalur-jalur yang lain dulu, kan ada itu panahnya yang berarah gitu. Nah, itu termasuk juga graf berarah gitu. Cukup jelas, Dik? Atau bisa juga adik-adik contohnya pada bangun ruang. Misalnya ruangan kelas kalian itu kan memiliki sisi-sisi gitu. Nah, itu bisa juga jadi salah satu contoh gitu. Sebenarnya graf ini ada banyak sih pengaplikasiannya tergantung yang dia memiliki sisi dan juga simpul gitu. Titik awal ke titik tujuannya gitu, Dek.
Iya. Oke, sama-sama, Dek. Ada lagi yang masih mau bertanya, Dik? Jangan malu-malu, bertanya aja. Kita sama-sama belajar kok. Atau ini terminologi? Udah ada? Udah bisa kita apa namanya? Play Kahoot? Sudah, Bang. Sudah. Semangat kurasa Tapi- yang mau play Kahoot. Ya. Tapi udah mulai berkurang pesertanya. Gimana itu ya? Tapi nggak apa-apa sih. Tadi udah sampai 33. Tapi oke lah. Tunggu ya, saya apa dulu? Stop screen dulu. Biar saya lihat. Bentar ya. Adik-adik udah bisa ya bukanya, atau adik-adik semua pakai handphone semua ya? Nggak bisa main langsung Kahoot, Dek. Istilahnya kita buka dulu Kahootnya masing-masing gitu. Tapi sambil lihat kamera di sini, Dek, biar bisa lihat soalnya. Nggak bisa ya? Harus dua device sih, kecuali ada yang pakai laptop gitu kan. Satu lihat di Zoom, satu lihat di handphone, bisa sih. Gimana ya ngaturnya? Bentar. Atau coba kirim dulu, Bang, linknya langsung di kolom ini, kolom chat Zoom. Mana tahu kan. Coba join aja dulu. Gini, Bang, kalau misalnya kita kasih Kahoot linknya, otomatis mereka yang pakai handphone yang ikut Zoom ini keluar gitu. Jadi ikut Kahoot. Sementara soalnya kan mesti kita tampilkan di sini. Soalnya harus kita tampilkan di sini. Kalau nggak bisa dijak mereka. Soalnya agak payah juga sih. Tapi cobalah ya adik-adik ya. Bisa dibuka Kahoot-nya. Kahoot. Kahoot. Nah, coba adik bisa masuk nggak? Tanpa Coba keluar. masuk ke linknya ya adik-adik. Tanpa keluar Zoom supaya bisa dilihat soalnya. Bisa nggak adik-adik? Seingat saya sih nggak bisa. Makanya itu. Atau siapa yang pakai laptop? Adik-adik coba dulu di chat, di kolom chat siapa yang pakai laptop. Nggak ada ya? Deborah pakai laptop atau pakai handphone? Dia pakai laptop, Bang. Ya. Coba yang pakai ya. laptop join ya, Dik. Kan bisa deh sambil-sambilan buka laptop, bisa sambilan buka Kahoot. Kalau misalnya cuma 2 orang aja yang pakai laptop, Dek. Aduh. Oh, coba gini ya. Adik-adik di sekolah semua kah? Enggak ya, di rumah ya? Masing-masing itu, Bang. Di rumah masing-masing orang ini ya.
Gimana ya? Oh, Kalau pakai 2 HP bisa sih, Bang. Hah? Mana tahu ada. Kalau pakai 2 HP, 2 device gitu, 2 handphone. mereka punya 2 handphone nggak sih? Saya pun bingung. Iya. Kalau ada handphonenya 2 bisa, Dek. Mungkin handphone orang tuanya. Oke, Chris. Oke, Besi Manjunta ini siapa nih? Menarik, menarik. Oh, memang namanya. Oh, memang Bes namanya. Saya pikir dibuat-buat. Mantap, mantap, mantap. Udah, ini aja. Cuma 4 orang aja yang bisa ikut Kahoot. Oh, untung saja. Belum saya ulang. Mungkin jam berapa sekarang? 10.50 mungkin saya udah mulai ya. 10.50. Kenapa? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kalau mau besar hurufnya. Sudah? Sepuluh lima puluh saya start. Oke, nggak apa-apa. Sebentar ya, Bang. Oke, Dwi Vandra. Dwi Vandra. Riyandi kenapa keluar masuk Riyandi? Kenapa? Bisa deh, Dwi Vandra. Ada jaringan yang masih bermasalah, Bang. Kita tunggu. Ya, nggak apa-apa. Oh, oke, oke, oke. Tunggu sampai 2 menit lagi lah ya. 2 menit lagi. Udah setengah ribu, Mediana Sirega, Evan, Riyandi. Nggak jadi Riyandi. Ayo, nggak bisa ya. Oke. Sudah? Waduh, keluar masuk.
Kalau terkendala jaringan, Dek, nggak usah dipaksakan ya, Dek. Nanti kita gabung aja sama yang ya. Oke ya. Oh, nambah lagi. Oke. Udah bisa ya. Oke, saya mulai ya. Oh, ada yang. Oke. Saya mulai ya. Oke. Ayo, gimana jawabannya? Ya, adik-adik ya bisa ya dijawab. Disimpan jawabannya ya di kertas atau di apa, nanti bisa dikasih tahu ke kakak Nesia jawabannya. Simpul ya adik-adik, simpul. Oke, masih ada yang salah. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Maaf, ini soalnya dari Medan Makassar ya adik-adik ya. Mohon maaf kurang apa. Medan Makassar. Nampak semua adik-adik gambarnya? Nampak ya? Medan Makassar. Jarak ini berdasarkan ongkos ya adik-adik. Kita buat rupiah satuannya. Ini menentukan jarak terpendek. Enggak, ini ongkos termurah dari Medan ke Makassar. Ongkos termurah Medan ke Makassar. Udah ya, sudah 8 yang menjawab. Kita skip aja ya, biar tahu jawabannya. Ya, yang benar cuma 2 ya. Oke, kita lanjut. Kuis nomor 3. Tentukan jumlah simpul derajat pada graf. Jumlahnya ya adik-adik. Misalnya A ada berapa, B ada berapa, nanti ditambahin semua. Jumlah derajat adik-adik ya. Maaf. Jumlah derajat pada simpul. Jumlah derajat pada simpul. Pada graf tersebut. Artinya satu simpul ada berapa lintasan adik-adik. Gitu. Nanti dijumlahin semuanya. Oh.
Tebak ya. Oke. Cuma satu yang benar. Oke, kita lanjut. Nice. Oke, kita lanjut nomor 4. Yang manakah yang merupakan graf tidak sederhana? Ya, sebenarnya udah tahu sih jauh. Cuman yang ini salah tadi abang menjelaskannya. Ya, tapi sebenarnya ini tadi salah abang ya, nggak menjelaskan. Jadi ini sebenarnya yang maksud abang, ada gelangnya, itu yang tidak sederhana. Oke, lanjut ke soal nomor 5. Tentukan derajat setiap simpul pada gambar di bawah. Derajat, banyak lintasan. Ada A berapa, B ada berapa, C. Ya, ada. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6. Tentukan lintasan terpendek dari titik A ke Z. Ayo adik-adik. Bisakah? Tentukan titiknya ya. Mana yang paling sedikit kalau dijumlahkan. Dari A ke Z. Ya, tidak ada yang benar ya adik-adik ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7. Tentukan lintasan terpendek dari kantor polisi ke rumah sakit. Yang hijau ya dik, kantor polisi. Nah, yang ke bawah itu rumah sakit. Tapi kan itu besar ya nilainya. Ditandai aja bang. Ini ke ini. Ya, tolong Bang Dian. Oke. Itu yang di bawah sebelah kiri itu kan kantor pos ya, pos office. Yo, tidak ada yang menjawab ya adik-adik. Oke, abang lanjut ya. Nggak ngerti berarti adik-adik ya. Apakah AF CD merupakan lintasan terpendek dari A ke D? A ke D. Tahu kan ini artinya dua-dua. True itu benar, false itu salah. Apakah AF false? Ya, betul ya, false. Oke. Saya lanjut ya.
True or false lagi. Apakah graf I merupakan graf tidak berarah? Ini graf I ya. Yang ini graf 1. Oh, tidak berarah. Oke. Soal terakhir ya, adik-adik. Tentukan jumlah derajat tiap simpul. Yuk. Silakan adik-adik. Iya. Jadi kita lihat siapa juara 1. Bagus ya Evan ya. Berarti dia memperhatikan tadi ya. Oke. Gimana adik-adik? Coba kirimkan dulu. Bisa everyone gitu. Kami juga mau melihat. Apanya lagi, Dek? Apakah susah Ulang. adik-adik? Oh, diulang gitu. Nggak bisa deh. Oh, atau soalnya mau di SS gitu. Oh. Butuh waktu yang cukup memakan waktu ya sih kalau nge-SS. Bisa aja sih. Atau sekalian sama jawabannya aja kali ya. Gimana Kak Nes? Kita SS kita kasih sama mereka atau gimana? SS kan aja Bang, terus nanti kirim ke aku. Dan nanti aku kabari ke grup mereka. Bisa Bang Alex buka lagi soalnya kan? Tapi ada jawabannya. Bisa sih, cuman kalau kayak main ulang kayaknya kurang bagus tuh. Waktunya jadi temakan lagi. Oh, saya ulang lagi lah ya. Cuman adik-adik cuma dia bisa dilihat lagi. Saya skip sekalian mengingat. Oke lah, saya ulang lah. Kalaupun ada yang mau ditanya di soalnya itu boleh adik-adik. Nggak Iya, paham di soalnya yang mana, biar bisa dibantu oleh abang-abang dan kakak. Iya, Dek. Mana tahu ada kalian yang kurang mengerti kan dari soalnya. Atau yang nggak jelas gitu soalnya kayak mana. Bang ulang lagi lah ya. Sekali mengulang gitu ya. Oke. Ini pin ya, Dek ya. Sorry. Oh, ke situ kok. Ini pinnya. Tapi cepat ya, Dek, masuk joinnya.
biar kita cepat juga. Ya, Mikael, kenapa raise hand, Dek? Ada yang mau ditanyakan? Ayo, yang tadi yuk, bisa yuk, cepat yuk. Nggak bisa kita lihat. Kirim ulang katanya Bang, link Oh, Kahoot-nya. link Kahoot-nya. Oke. Kahoot. Jangan ini nanti ketahuan jawabannya. Mari deh. Kenapa mau ke sini sih? Itu ya, Dek, dari Bang Brian. Kok jadi berkurang ini yang main? Sudah yakin dengan jawaban yang tadi? Pinnya nggak bisa katanya, Bang. Yang ini. Beda ya sama yang tadi? Nggak bisa. Ini loh pinnya 94, kalau nggak sanksi di 94 8904. Sudah? Sudah lama nih. Ada 6 orang, jadi 8 ya. Sudah? Bersaya mulai? Oh, ada nambah ya, Excel ya? Oh, Marcelino. Oh, kau Asel ya? Marcel. Asel. Marcel. Papan, satu lagi. Sudah, Dek, berjalan lama, Dek. Ini linknya, apanya, passwordnya. Itu passwordnya. Ada Steven, ini baru ya Steven. Ada Jelty, bagus. Dua menit lagi ya, Dek ya, 11.13 saya mulai. Ya, Divandra semakin bertambah ya, bagus. Sudah? Kayaknya sih udah sih, menurut saya. Oke, saya mulai ya. Tuh. 2, 1. Kuis pertama. Sebutkan simpul yang terkandung dalam graf berarah di bawah. Simpulnya, ayo simpulnya yang mana aja? Kalau misalnya kan adik-adik, misalnya kalian nggak join di sini, bisa di kolom komentar ini apa, kalian kasih jawabannya. Misalnya ini kan ada warnanya, merah, kuning, hijau, biru. Misalnya tulislah jawabannya misalnya biru gitu.
Itu ya dek buat saya salah. Mungkin dek kayak gini cara jawabnya. Saya Alexandro, nomor 1 kuning. Gitu dek, coba. Iya, betul Bang. Ya, jangan menjawab lagi ya dek. Udah habis waktunya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Yuk, bisa ya. Jarak terpendek. Ini tadi dari jarak terpendek dari Medan ke Makassar. Ya, bisa dong. Bisa dong. Medan ke Makassar. Ayo, mana yang betul? Tulis. Yang nggak bisa deh ditulis. Saya Arta Paulana Maban kuning bang. Oke, yang lain? Harusnya udah makin banyak sih yang tahu karena tadi dia tahu jawabannya sih. Sudah answer. Yuk, bisa yuk. Udah ya, semua tahu ya. Saya skip aja. Masih ada yang salah ya teman-teman ya. Medan, Parapat, Papua, Makassar. Oke, saya lanjut. Ya, siapa yang naik ini? Yang naik, Evan. Tentukan jumlah ini tadi abang salah ya. Tentukan jumlah derajat pada simpul pada graf berikut. Jadi tadi yang udah abang-abang dan kakak jelaskan. Jadi misal ini simpul A. Simpul A mana nih apa nih? Ini simpul A. Ada berapa lintasan ya? Ada 2. 1, ada 2. Simpul G ada 3. 1, 2, 3. Kalau A ada 2. G ada 3. Baru ini yang ditambah yang lain. Berapalah jumlahnya gitu. Kayak inilah A tambah G jumlahnya 5 gitu. Nanti hasil akhirnya lah, saya clear dulu. Nah, hasil akhirnya lah berapa gitu. Yuk, bisa dijawab ya. Ayo. Atau mungkin garisnya bisa dihitung semua ya, Dek ya. Itu cara gampangnya. Kenapa Bang ini lama kali ngasih taunya? Hitung garisnya, Dek. Ayo. Enggak juga sih. Oh, ada juga yang betul. Oke. Lanjut Kita adik yang lanjutkan. benar Bang. Si Jelita Iya. kuning. Betul. Ini di-record kan, Tok? Ya, di-record, Bang. Oh ya. Yuk. Ini tadi abang salah menerangkan ya adik-adik ya. Jadi sebenarnya semua ini sebenarnya tidak sederhana. Cuman karena tadi di materi ya yang tidak sederhana contohnya seperti ini, jadi abang taruhnya seperti ini. Yang hijau. Ini udah adik dia tahu. Ya. Kuis nomor 5. Tentukan derajat tiap simpul pada gambar itu. Ayo, A berapa? B berapa? Mungkin kalau udah nyampe 11 nanti langsung abang skip aja. Karena mengulang waktu. Yaudah, bisa dulu.
Ya, jawabannya yang kuning ya. Oke, kita lihat. Ada yang berpindah? Oh, ada. Kuis nomor 6. Arta jawab merah. Benarkah itu merah? Jelita jawab merah. Baru Median ini juga jawab merah. Benar nggak merah ya? David juga jawab merah. Iya benar ya Dek ya, merah ya. Lanjut ke nomor 7. Kita tengok hasilnya. Wah. Itu ya. Tentukan lintasan terpendek dari kantor polisi ke rumah sakit. Nampak kan adik-adik? Pastilah bisa nampak. Yuk, dari mana? Dari kantor polisi ke rumah sakit. Kurang banyak sih waktunya saya buat. Udah mulai banyak tahu ya. Oke, tadi kosong. Next. Wah, ada yang berpindah. Ya, nomor 8. True or false? Apakah AFCED merupakan lintasan terpendek dari simpul A ke D? Ayo Dik, nomor 8. Ya, kenapa Jelita? Kenapa tulis namanya sendiri? False. Ya, false ya. Oke. Ya, kita masuk ke soal nomor 9. True and false. Ayo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Ini masih ada yang jawab true. Oke, nggak apa-apa ya. Kita belajar. Udah? Bertambahkah lagi? Merah? Oke. Kita lanjut. Tentukan jumlah derajat tiap simpul. Tentukan jumlah derajatnya. F ada 3, 1, 2, 3. A ada 2, 1, 2. B ada 3, 1, 2, 3. B-nya ada 2, 1, 2. Yuk. Yang ada garisnya. Hijau. Ya. Ada yang lain? Putri hijau. Iya, masih ada juga yang salah ya, Dik. Kita lihat siapa yang ya juara 3 Kiflan.
Boleh di depan. Yang juara satunya, ya, Deborah soalnya. Oke, adik-adik. Mungkin sampai situ aja ya. Untuk hari ini, mungkin ada adik-adik mau bertanya mengenai kami lebih lanjut atau seputar kami atau ITDEL atau adik-adik mau siapa yang menjadi kuliah di ITDEL bisa ditanyakan. Nggak ada? Nggak ada. Mungkin kalau kami datang ke sekolah adik-adik ada kirim hadiahnya. Cuman karena ada online, apa ya hadiahnya bingung juga. Follow-followan IG katanya, Pak. Apa? Boleh. Boleh, follow-followan nggak IG. apa-apa, boleh. Ke Kak Nesi aja nanti kasih apanya. Ke private ke Kak Nesi aja apanya, IG-nya. Boleh, nggak apa-apa. Kirim username Oh, IG kalian. IG nanti. siapa? IG kami? Boleh. Aduh, IG ku. Boleh. Bisa tanya-tanya deh nanti ya. Ayo Bang Brian. Dia Boleh ya, kasih kalau follow kita ya. Kita ajak Dek. Cuma nanya IG aja kalian Dek. Kita tanya. ITDL nggak mau kalian Dek. Banyak lu abang-abang kelas kalian. Ini Kak Nesya ini alumni Bintang Timur ini Dek. Mungkin belum kenal mereka sama aku. Iyalah, wajar lah. Mereka Lulusan baru masuk kau. 2021-nya kok, Dek. Siapa yang satu kakak Nes? Aku iya 1K, masih 1K-nya. Oke lah adik-adik ya. Mungkin itu aja. Mungkin kita dokumentasi ya, Bang. Boleh Oh, off cam deh, on cam deh, biar kami kenali dulu muka kalian. Sebentar aja biar kita dokumentasi dulu. Namanya kita Marcelino. Dikitnya follower kita. Ya, buka on cam yuk. Berfoto Cam kita dulu dulu deh, yuk. biar dokumentasi dulu kita. Foto-foto. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kami pun nggak dinas kami jadi Dek. Biar rapi aja. Tawa Ayo kelas yang lain on 7. cam. Nggak apa-apa. Taruhlah bagus mukanya. Iya. Tampan semua mereka, Bang. Iya. Cantik-cantik juga, Bang. Iya. Ribet on cam, kali lah adik-adikku ini tadi dia ajak untuk on cam, nggak on cam, nggak apa deh. Ya, bisa Bang Brian dan Bang Yusuf di Boleh kasih reaksinya di kasih reaction atau gayanya Dek, kasih gaya biar bikin gaya kalian. 1, 2, 3. Oke. Makasih adik-adik. Sekali lagi lah, Bang. Oh, sekali lagi. Oke. aja taruh. Oke. Lagi-lagi bikin gaya kalian. Oke, 1, 2, 3. Oke. Makasih ya, Oke. Dik, buat partisipasi Kehadirannya. kalian. Ya. Ya, Kak. Yang jawabannya di kertas jangan lupa kirim ke kakak ya. Orang ini langsung cek tok. Enggak, ke grup aja nanti dikirim. Adanya grupnya. Oh. Masih ingat kan Dek soal-soalnya tadi
bisa dikumpulin nanti sama kakaknya. Oke ya, thank you Makasih, adik-adik ya. Dek. Ya semuanya ya. Makasih ya, Udah Dek. Terima bisa kasih, nih, Dek. Deborah. Masih. Oke, Dek. Sukses juga buat kalian ya. Ya, Bang. Ya, Bang. Sebentar. Oke.